semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh mau bikin bolu panggang terlebih dahulu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, bolu panggang saya kali ini jadi rasa udah enak, tapi kenapa seret banget gitu loh. Jadi buat teman-teman semua yang ngeliatin proses dan juga bahan-bahannya, kira-kira saya salahnya di mana, bisa banget komen di bawah biar bisa saya perbaiki nantinya. Nah, jadi untuk caranya saya masukin 4 butir telur, terus SP-nya itu 1 sendok teh. Nah, untuk gulanya 180 gram, terus untuk vanili saya kasih yang cair sedikit aja ataupun secukupnya. Terus saya mixer sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang putih berjejak, saya masukin 1 sendok makan susu bubuk, terus saya masukin juga nih secara bertahap ya tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya saya tuh pakai sekitar 200 graman. Nah, waktu saya masukin tepung terigu, saya kan masukinnya bertahap ya. Itu saya pakai kecepatan yang rendah. Terus kalau udah masuk semuanya, saya masukin margarin yang terakhir. Nah, waktu saya masukin margarin yang terakhir tuh, margarinnya masih kayak anget-anget gitulah. Udah saya kipasin dulu kan ya. Nah, untuk margarinnya tuh saya kukus. Nah, lanjut saya masukin ke dalam loyang yang udah saya olesin pakai margarin, terus dihentak-hentakan biar nanti udara yang terperangkap di dalamnya itu keluarkan ya. Terus kalau udah saya oven di suhu 170 derajat, api atas bawah, waktunya itu sekitar 37 menitan. Waktu saya ngeliat di TikTok waktunya itu sekitar 40 menit, tapi saya kurangin lagi karena bagi saya 37 menit juga udah mateng. Nah, untuk hasil bolunya seperti ini. Waktu mau saya tumpahin ke piring itu agak susah, jadi saya ganti piring yang agak lumayan gede lagi. Padahal pengen biar kelihatan estetik dikit gitu kan ya, pakainya itu piring yang warna putih, tapi ternyata nggak muat, jadi mau nggak mau ya udah pakai piring yang coklat aja. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa dilihat sendiri. Jadi kira-kira nih menurut teman-teman semua yang udah jago banget bikin kue, salahnya saya tuh di mana? Ayo dong dikoreksi biar saya tuh tahu. Nah, saya tuh udah nanya sama teman-teman saya yang pintar bikin kue gitu kan ya, kenapa kue saya tuh seret banget waktu dimakan, tapi jawabannya itu kayak nggak ada yang memuaskan gitu loh. Mungkin dari teman-teman semua yang udah ngeliatin video saya salahnya di mana, bisa banget ayo dong komen di bawah ya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Untuk kuenya kemarin kan saya bikinnya itu cuma 1 loyang aja. Nah, kuenya saya bagiin ke tetangga saya. Biasa kalau saya tuh bikin sesuatu kebanyakan, itu selalu saya bagiin ke tetangga ataupun dibawa kerja gitu sama pak suami. Tapi ya waktu saya ngebagiin sama tetangga saya bilang, mohon maaf banget ya kalau misalkan kuenya itu seret banget waktu dimakan. Ya gimana, masih mending jujur kan daripada nanti diomong di belakang. Enggak diomong di belakang, maksudnya itu daripada nanti saya itu diomong kok kuenya seret banget gitu. Aduh Chan, apa nggak malu ya? Ya udah oke, abaikan aja lah, lupakan ya masa lalu. Lanjut, tadi saya tuh lagi nyuci anggur. Jadi kemarin saya tuh penasaran banget sama anggur Saint Muscat ya. Mudah-mudahan saya nyebutnya bener ya. Jadi untuk anggurnya saya nyoba-nyoba beli setengah kilo aja. Untuk di sini harga per setengah kilo itu cuman 30.000 aja. Untuk harga per 1 kilo 60.000. Karena saya tuh pengen nyoba-nyoba, jadi saya belinya tuh setengah kilo. Dan ternyata rasanya itu kayak khas banget ya. Cuman enak, manis banget gitu. Next, mungkin ini jadi anggur idola saya juga kali kayaknya. Lanjut, di sini saya tuh mau masak-masaknya menu yang super duper simple banget dan satset banget. Masak kesukaannya kakak Alia, yaitu tumis sawi putih, sama nanti ada ikan juga. Nah, kalau kakak Alia biasanya makan tumis sawi putih kayak gini, saya padu padankan sama telur ataupun sama nugget. Pokoknya sesuka hatinya kakak Alia aja pengennya itu makan apa. Karena kan kakak Alia sekarang udah gede ya, jadi udah bisa ditanya kira-kira kakak Alia tuh pengen makan apa. Oke, lanjut. Untuk bumbunya saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai merah yang saya buang bijinya. Terus kalau udah tinggal dimasukin aja untuk sawi putihnya yang udah saya irisin sama yang udah saya cuci sampai insya Allah benar-benar bersih. Terus saya tambahin air secukupnya aja. Untuk bumbu tambahan saya tambahin sauri saus tiram, terus ditambahin roiko, garam, gula, micin. Udah kayak gitu aja. Nah, kalau misalkan udah matang tinggal dimasukin aja ke dalam mangkok, dan ternyata kepenuhan dong. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Toh ini juga dibuat makan sendiri.
Lanjut lagi masak menu yang kedua. Di sini saya tuh pakai wajan dari Stand Cookware. Wajannya itu yang glow paint, warnanya itu ungu ataupun violet. Nah, ini ikannya lagi saya goreng sampai ikannya itu kering ya, tapi nggak kering-kering amat sih. Nah, kepalanya saya buang biar nanti estetik. Enggak sih, sebenarnya nggak estetik ya. Biar apa ya, pokoknya biar bagus aja lah ya, biar nanti nggak usah ngebuang-ngebuang kepalanya lagi. Nah, kalau misalkan ikannya di bagian bawah udah matang, tinggal dibolak-balik aja sampai ikannya itu semuanya matang. Untuk minyaknya di sini saya nggak pakai banyak-banyak, saya pakai secukupnya aja. Nah, kalau misalkan semuanya kok udah matang ya tinggal diangkat aja terus ditiriskan. Oke, untuk sambalnya di sini saya tuh pakai cabai merah keriting, cabai merah setan, tomatnya satu yang gede ya, terus saya tambahin bawang merah dan juga bawang putih. Untuk tambahan sambalnya saya kasih micin, dikasih garam, dikasih gula jawa sama terasi, udah kayak gitu aja. Nah, kalau lagi ngegoreng cabai-cabean kayak gini selalu saya tutup karena kadang kalau mau saya tusuk-tusuk pakai pisau ataupun lidi mager banget gitu ya. Jadi masih mending saya tutup aja. Terus ya udah tinggal saya blender kalau misalkan cabai-cabeannya udah matang. Karena kalau mau ngulek ya lagi-lagi seperti jawaban saya tadi mager ya, nggak apa-apa ya saya blender rasanya juga sama aja. Cuman kayak kurang sedap aja dikit gitu sih. Nah, kalau misalkan udah matang tinggal dituangin aja di atasnya ikan yang tadi udah saya goreng. Lebih mantep lagi kalau misalkan ada petainya, tapi sayang saya tuh nggak punya stok petai, jadi yaudahlah nggak apa-apa ya, saya masaknya itu seadanya aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi mau nyetrika baju. Untuk nyetrika bajunya kalau nggak salah ini tuh video di hari Sabtu ya, mungkin sekitar jam 8-an gitu pas Pak suami udah pulang kerja. Jadi mumpung saya tuh lagi semangat banget, saya langsung shot nyetrika, terus nanti lanjut beberes rumah. Beberes rumahnya kali ini agak lumayan siang, karena emang dari pagi tuh saya riuh sama adik Mauren lagi lumayan rewel. Jadi adik Mauren tuh sekarang emang udah tahu ditinggal-tinggal ya, kalau misalkan bundanya ambil gendongan aja langsung nangis, tahu ya kalau bundanya itu mau pergi. Terus kalau misalkan bundanya lagi pakai jilbab, udah tahu juga pasti nanti langsung nangis minta digendong. Ya beginilah ya lika-liku punya anak bayi sambil ngonten tuh. Pokoknya sebisa-bisanya saya aja mengatur waktu tuh kayak gimana. Karena emang semuanya itu lebih seneng saya kerjakan sendiri untuk urusan pekerjaan rumah. Oke, sambil saya nyetrika di sini saya juga pengen sharing nih sedikit sama teman-teman semua. Dari kemarin tuh lumayan banyak banget ya yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia gimana sih caranya dubbing kok bisa lancar banget. Nah, buat teman-teman semua yang udah sering nontonin video saya pasti tahu banget ya dulu saya tuh dubbingnya kayak gimana. Sering banget ada kata iya. Tapi karena saya tuh sering dikomplain sama teman-teman semua katanya alay kalau misalkan ada kata-kata kayak gitunya kan. Ya udah saya hilangin tuh. Terus saya berproses lagi, belajar lagi gimana caranya biar dubbingnya itu kayak didengar enak. Nah, pas saya udah belajar ya udah saya menemukan ternyata cara dubbing yang enak tuh ya kayak gini gitu loh. Sambil saya ngumpet-ngumpet, terus juga waktu saya dubbing, saya sambil mikir kira-kira mau ngomong apa lagi. Terus juga suaranya kayak jangan pakai suara dalam. Kalau misalkan pakai suara dalam, biasanya suara saya tuh cempreng banget. Jadi waktu saya dubbing sepinter-pinternya saya aja pakai suara yang kayak gimana biar nanti didengarnya itu kayak enak ya. Ya tapi saya nggak tahu juga sih kalau misalkan ini suara saya pas saya dubbing didengarnya itu enak ataupun enggak. Bagi saya pribadi sih untuk sekarang ini udah ada perubahannya daripada dulu ya. Kalau dulu waduh Masya Allah parah banget. Saya kalau lagi ngedengerin video saya sendiri nih, video lama-lamanya saya ngakak sendiri gitu loh. Kok bisa dulu saya ngomongnya kayak gitu. Pantesan ya dulu teman-teman tuh banyak banget yang komplain katanya suaranya inilah itulah. Tapi karena saya di komen sama teman-teman semua, saya jadi tahu kesalahan saya itu di mana waktu saya dubbing. Nah, jadi pada intinya dubbing itu emang harus dibuat enjoy. Kalau misalkan nih saya nyatet terlebih dahulu, kayaknya saya nggak bisa. Dulu saya pernah ya nyatet terlebih dahulu, saya bikin catatan, saya ngomong kayak gini sambil saya ngebaca. Ternyata nggak bisa, itu gagal banget kayak yang nanti videonya kecepatan ataupun gimana gitu. Nah, kalau untuk sekarang kayak mengalir aja gitu sih. Kalau menurut saya pribadi, dubbing itu emang ada prosesnya ya. Kalau misalkan ya teman-teman udah biasa ngomong, pasti pas dubbing gampang dan juga lancar. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak dulu nih, saya memulai awal-awal, pasti pas dubbing awal-awal tuh kayak susah banget, lama banget, iya kan? Dulu waktu saya dubbing itu kira-kira mungkin ada sekitar 2 jam. Nah, kalau sekarang waktu saya dubbingnya mungkin membutuhkan waktu sekitar 15-20 menitan aja.
Sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kalau ada yang ditanya boleh komen di bawah.